Kenalkan, nama saya Pandeko Mangtri Ananda Wiguna dengan NIM 211575411, nomor absen 6, dari kelas 2A Bisnis Digital. Data analis. Data analis adalah seseorang yang meneliti informasi menggunakan alat analisis data. Hasil analisis data yang mereka peroleh membantu perusahaan atau klien mereka dalam membuat keputusan penting dengan mengidentifikasi berbagai fakta dan tren. Seorang data analis mengolah dan menerjemahkan data yang ada ke dalam suatu laporan yang mudah dipahami oleh manajemen perusahaan. Nantinya, data tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait hal-hal tertentu. Misalnya, penjualan, pemasaran, konsumen, dan sebagainya. Data analis menjadi profesi yang diprediksi akan membludak di berbagai sektor perusahaan karena skill pemahaman literasi data yang tinggi. Meskipun hal tersebut juga bisa dilakukan oleh seorang data scientist. Job desk dari seorang data analis. Yang pertama, mengekstrak data primer dan sekunder di berbagai tools. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara database. Yang ketiga, lakukan analisis data berdasarkan tren yang dapat memberi pengaruh besar untuk proyek perusahaan maupun klien. Yang keempat, membuat laporan hasil analisis data. Yang kelima, mengumpulkan data yang berkualitas dalam tim. Hard skill dan tools yang biasa digunakan data analis. Yang pertama, mengoperasikan Microsoft Excel. Yang kedua, menguasai bahasa pemrograman. Yang ketiga, mengoperasikan SQL. Yang keempat, visualisasi data. Yang kelima, machine learning. Yang keenam, statistika. Yang ketujuh, data warehousing. Yang ke-8, kemampuan riset dan analisa yang tajam. Yang ke-9, membuat laporan. Berikut soft skill yang wajib dimiliki oleh seorang data analis. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi dengan baik, seperti negosiasi antar tim, presentasi, public speaking. Yang kedua, berpikir kritis saat memecahkan berbagai solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketiga, manajemen proyek. Yang keempat, attention to detail, karena data analis membutuhkan fokus yang sangat kuat saat bekerja dengan kumpulan data berupa angka yang didukung oleh teknologi. Yang kelima, berpikir logis dengan memanfaatkan berbagai metode. Baik, saya Eka Dek Adi Mendra Putra, nomor absen 24 dengan NIM 211575440 akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya yaitu ada data engineer. Secara umum, definisi dari data engineer sendiri adalah orang yang mengatur dan mengelola proses arsitektur data pada sebuah perusahaan, yang mana infrastruktur tersebut dapat berupa basis data atau database, pipeline, atau warehouse. Gaji seorang data engineer. Menurut sumber dari website Nevo, gaji rata-rata seorang data engineer di Indonesia mencapai 12,5 juta rupiah atau sekitar 150 juta per tahun. Angka tersebut terbilang cukup besar dan tentu saja akan sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang data engineer. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang data engineer, yang pertama mengumpulkan dan mengolah data. Yang menjadi poin penting di sini, seorang data engineer harus memiliki ketelitian dalam mengklasterisasi berbagai informasi yang ada, karena terdapat beberapa data yang tidak terstruktur. Yang kedua, membersihkan data. Seorang data engineer harus dapat membersihkan data setelah digabungkan, kemudian mampu mencari anomali di dalam informasi tersebut. Yang ketiga, mengembangkan arsitektur data warehouse. Tugas yang terakhir adalah merancang struktur arsitektur dari data warehouse yang berhasil dianalisa, yang mana berbagai data yang sudah dilakukan pembersihan akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Adapun skill yang wajib dikuasai oleh data engineer. Yang pertama, menguasai bahasa pemrograman SQL dan Python. Fungsi dari SQL sendiri adalah untuk dapat mengakses, mengambil data, serta menjalankan query atau perintah dalam sebuah basis data. Kenapa harus dapat menguasai bahasa pemrograman Python? Karena bahasa tersebut memiliki fleksibilitas yang baik dalam hal manajemen data dan menguraikan baris kode agar mudah terbaca. Yang kedua, memiliki pengalaman di bidang cloud platform. Saat ini masuk pada era Internet of Things atau bisa dibilang IoT, serta penerapan machine learning, sehingga pengguna atau user lebih leluasa dalam menyimpan data mulai dari skala yang kecil hingga besar. Yang terakhir, mempunyai pemahaman dalam merancang sistem scripting. Dan keahlian yang harus dikuasai oleh data engineer
yaitu mampu untuk menerjemahkan kode atau instruksi dalam sebuah situs web. Metode scripting sendiri sangat memudahkan developer dalam membuat data agar lebih mudah terbaca dan diproses oleh tim data manager. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini dengan saya Aditya Pramana dengan NIM 21575 akan melanjutkan dengan data scientist. Data scientist ini adalah pekerjaan dalam bentuk penggabungan ilmu komputer atau disebut juga dengan pemrograman, statistik dan matematika yang bertujuan untuk mengumpulkan, menafsirkan dan menganalisis data yang besar, yang struktur dan tidak terstruktur. Seorang data scientist biasa bekerja dalam tim untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi. Data tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku pelanggan. Berikut ini adalah tugas-tugas dari data scientist, yaitu yang pertama ada tugas pengumpulan data, yang kedua ada tugas menganalisis data, yang terakhir ada tugas visualisasi data. Sekian dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Yanorius Yoswarji dengan NIM 2115754039. Perbedaan antara data analis, data engineer, dan data scientist. Perbedaan yang paling mendasar dari ketiga profesi ini adalah dalam mengelola data, di mana sebuah data pertama kali diolah dan diproses oleh seorang data engineer, kemudian setelah dilakukan pembersihan, maka akan dilanjutkan oleh data analis. Untuk memisahkan data yang dianggap penting dan kurang penting, serta mengklasifikasikan berbagai kategori data agar lebih mudah terbaca oleh stakeholders, dan setelah dirasa rancangan informasi tersebut sudah memenuhi syarat, selanjutnya masuk pada proses penyajian data agar dapat dibaca dan menjadi informasi yang berkualitas. Peran tersebut akan diisi oleh seorang data scientist yang siap untuk memberikan hasil olahan data secara valid dan relevan dengan produk atau bisnis perusahaan tersebut. Halo semuanya, saya Imade Dwi Satria Pramana Putra, absen 16 dari 2A Bisnis Digital dengan NIM 21157540131. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Machine Learning Engineer. Apa sih itu Machine Learning Engineer? Machine Learning Engineer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk membuat program dan algoritma yang memungkinkan mesin untuk mengambil tindakan tanpa arahan manusia. Nah, apa sih tugas dan tanggung jawab dari Machine Learning Engineer tersebut? Tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengubah data-data menjadi sebuah model untuk suatu output yang diinginkan. Selain itu, Machine Learning Engineer juga bertanggung jawab mengubah model sains data teoretis menjadi model level produksi. Bahkan tak jarang profesi ini juga berperan dalam perancangan program untuk mengendalikan robot dan komputer. Apapun itu, pada dasarnya tugasnya akan selalu meliputi pembuatan algoritma untuk proses pembelajaran mesin. Algoritma ini akan mampu dipahami oleh mesin dan dipelajari polanya sehingga ia mampu belajar secara mandiri untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya, apa saja sih skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Machine Learning Engineer? Yang pertama, yaitu wajib menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, SQL, Java, JavaScript, dan C. Yang kedua, wajib menguasai ilmu komputer. Yang ketiga, menguasai statistika dan probabilitas. Yang selanjutnya, menguasai implementasi algoritma, machine learning, dan library. Dan yang terakhir, menguasai software engineering dan desain sistem. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan dari drama Korea yang berhubungan dengan materi kali ini.
Setelah melihat cuplikan dari tayangan tersebut, terlihat jelas bahwa tokoh utama dari drama tersebut atau Nam-do-san merupakan seorang machine learning engineer. Terlihat jelas bahwa dia tadi sedang memprogram mesin untuk bisa men-scan wajah seseorang.